Hi everybody, nice to meet you again. Senang berjumpa lagi dengan Anda walaupun hanya lewat video pembelajaran. Dan saat ini kita akan membahas materi tentang conditional sentence, kalimat pengandaian atau biasa juga disebut dengan if clause atau klausa jika. Nah, di materi kali ini kita akan membahas dulu bagaimana contoh-contoh kalimat pengandaian atau klausa jika ini dalam bahasa Indonesia, agar supaya Anda bisa lebih mudah memahami dalam bahasa Inggrisnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia. Oke, contohnya misalnya, jika saya pergi ke pasar, saya akan membeli buah-buahan. Nah, ini contoh kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mencermati kalimat utuhnya ini, sesungguhnya satu kalimat pengandaian ini terdiri dari dua kalimat, terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama, jika saya pergi ke pasar, dan klausa kedua, saya akan membeli buah-buahan. Klausa yang pertama yang memakai kata jika itu disebut if clause atau klausa jika. Sedangkan kalimatnya yang kedua, saya akan membeli buah-buahan, itu adalah klausa utamanya atau main clause. Jadi ini contoh conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia. Jika saya pergi ke pasar, saya akan membeli buah-buahan. Oke, kemudian contoh yang kedua dalam bahasa Indonesia. Ya, contoh yang kedua, jika kamu mengundang saya akan pergi ke pestamu. Jika kamu mengundang saya akan pergi ke pestamu. Jadi klausa jika atau if clause-nya itu jika kamu mengundang saya. Dan main clause-nya atau klausa utamanya itu adalah saya akan pergi ke pestamu. Jadi ini contoh kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia. Setelah ini kita akan membahas kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Baik, dalam bahasa Inggris conditional sentence atau kalimat pengandaian itu terdiri dari tiga tipe. Jadi ada type 1, type 2, dan type 3. Nah, untuk saat ini kita akan fokus ke type 1-nya. Kita akan fokus ke tipe satunya atau jenis yang pertama. Untuk if clause type 1, untuk if clause type 1, makna yang terkandung di balik tipe 1 ini adalah ada kemungkinan bisa terjadi. Sekali lagi ada kemungkinan bisa terjadi. Itu yang membedakan dengan if clause type 2 and type 3. Jadi untuk tipe 1 ada kemungkinan terjadi. Karena sesungguhnya kalimat pengandaian itu bisa saja kalimat pengandaian yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Misalnya, jika saya Presiden Joko Widodo, maka saya akan bla bla bla. Nah, itu kan pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi saya akan menjadi Presiden Joko Widodo. Tapi kali ini kita akan belajar atau membahas tentang pengandaian conditional sentence yang type 1, yang tipe 1, yang dimana di dalam kalimat pengandaian itu terkandung maksud bahwa itu masih bisa terjadi. Oke, contohnya. Ya, jadi seperti bahasa Indonesia, conditional sentence dalam bahasa Inggris juga terbagi atas dua clause atau dua klausa. Jadi ada if clause-nya dan ada main clause-nya. Jadi ada klausa jikanya dan ada juga main clause-nya, klausa utama. Nah, dalam bahasa Inggris untuk tipe 1 ini itu if clause dan main clause-nya itu tense-nya berbeda. Jadi untuk if clause itu tense-nya adalah present tense. Dan untuk main clause-nya itu future tense.
Jadi dalam bahasa Inggris untuk type 1, if clause type 1 itu terdiri dari dua klausa yang tense-nya berbeda. Karena itu memang kita harus benar-benar memahami tentang penggunaan kedua tenses ini. Jadi kalau if clause-nya itu present tense, sedangkan main clause-nya itu future tense. Nah, sekedar mengingatkan lagi, present tense itu formula kalimatnya adalah subject plus verb 1 plus object. Sedangkan untuk future tense, formula kalimatnya adalah subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Jadi formula kalimat ini harus kita benar-benar kuasai supaya sebentar ketika kita menyusun conditional sentence type 1, kita bisa membuatnya dalam formula kalimat baik present tense maupun future tense yang tepat. Baiklah, saat ini mari kita pelajari atau kita cermati bersama contoh dari sebuah kalimat pengendalian atau conditional sentence type 1. Untuk memudahkan, kita memakai contoh yang tadi saja dalam bahasa Indonesia. Misalnya, if I go to the market, I will buy some fruits. Ya. If I go to the market, I will buy some fruits. Jika saya pergi ke pasar, saya akan membeli beberapa buah atau buah-buahan. Nah, kalimat yang pertama yang memakai if ini adalah if clause. Ini adalah if clause dan kalimatnya memakai present tense. Present tense formula kalimatnya jangan lupa subject plus verb 1 plus object. Jadi agak mudah sebenarnya formula kalimatnya. Jadi di sini I adalah subject, go adalah verb 1-nya, kemudian to the market itu adalah adverb, kata keterangan. Kemudian kalimat yang kedua atau main clause-nya, klausa utamanya itu adalah kalimat dalam bentuk future tense. Future tense itu adalah tense yang dipakai untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi ini adalah main clause-nya. I will buy some fruits. I will buy some fruits. Saya akan membeli, ini adalah perempuannya, some fruits, beberapa buah atau buah-buahan. Jadi ini adalah contoh untuk conditional sentence atau kalimat pengandaian type 1 bentuk pertama dalam bahasa Inggris. If I go to the market, I will buy some fruits. Jika saya pergi ke pasar, saya akan membeli beberapa buah-buahan. Baik, sekarang mari kita masuk pada contoh yang kedua. The second example. Kita masih memakai contoh kalimat dalam bahasa Indonesia tadi supaya lebih memudahkan Anda memahami. If you invite me, I will come to your party. Jika kamu mengundang saya akan datang ke pestamu. Jadi, if you invite me ini adalah if clause. Dan I will come to your party ini adalah main clause. Sekali lagi, if clause dalam bentuk kalimat present tense dan future tense dipakai untuk main clause. If you invite me, subject, verb, object. Verbnya, kata kerja yang dipakai adalah verb 1. Kata kerja bentuk pertama, kata dasar, infinitif. Jadi mudah. Kemudian, I will come to your party, saya akan datang ke pestamu. Memakai will, memakai come ini juga adalah verb 1. Jadi tidak ada
masalah yang berarti, karena semuanya untuk type 1 ini kita memakai verb 1 atau kata kerja dasar, kata kerja bentuk pertama. Okay, if you have any questions about this material, you can ask me. Anda bisa mengisi kolom komentar di bawah kalau memang ada pertanyaan. Dan saya berharap bahwa materi ini bisa benar-benar dipahami. Dan nanti kita akan lanjut dengan materi-materi selanjutnya di video-video yang berikutnya. Thanks for watching and bye-bye.